Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan cluster column chart di PowerPoint. Jadi kalau di PowerPoint itu pasti bermanfaat banget ya untuk kita semua menggunakan PowerPoint ini untuk mempresentasikan data misalnya dari Microsoft Excel untuk kita masukkan ke dalam PowerPoint sebagai bahan presentasi. Tapi sebenarnya nggak juga harus dari Microsoft Excel sih, tapi kita juga bisa langsung menggunakan fitur insert chart yang ada di PowerPoint. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memasukkan clustered column chart di PowerPoint. Caranya adalah di bagian menu di PowerPoint ini, teman-teman silakan masukkan di klik yang bagian insert. Nah, kemudian pilih yang ini, chart. Nah, klik chart. Ada banyak tipe chartnya, tapi kali ini kita akan bahas dulu untuk satu chart ya, yaitu adalah column. Nah, ada banyak juga untuk column. Ini ada tipe yang clustered column, ada yang stack column, ada yang 100% stack column. Kali ini kita akan bahas dulu untuk yang clustered column. Jadi silakan diklik, arahkan ke sini, kemudian pilih ya, lalu klik OK. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi di tengah-tengah itu adalah table chartnya, dan kemudian ada sedikit capture untuk yang di Excelnya ini untuk modifikasi data yang ada di chartnya. Nah, bagi yang baru pertama kali menggunakan fitur ini, membaca data membaca chart ya, teman-teman lihat di bagian sini ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Kalau dalam chart ini adalah sumbu X gitu kan. Nah, kategori 1, 2, 3 ini kita modifikasinya di sini. Misalnya contoh, kita akan coba melihat informasi bahwa ini adalah data jumlah karyawan di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan XYZ gitu ya. Kategori ini kita bisa jadikan sebagai nama divisi atau departemen. Misalnya contoh, kategori 1 kita coba ubah menjadi misalnya marketing. Nah, berarti ini untuk menunjukkan informasi nanti berapa jumlah karyawan dari divisi marketing. Kemudian kategori 2-nya kita coba ganti menjadi human resources misalnya kan. Nah, saya gedein dikit biar terlihat. Nah, kemudian kategori 3 kita ganti misalnya dari bagian sales. Dan kategori ini 4 kita ganti misalnya jadi IT gitu misalnya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, teman-teman coba lihat, ini di bagian sini marketing langsung nih ngikutin, dia berubah otomatis di chartnya. Ada marketing, ada human resource, ada sales sama IT. Nah, kemudian di bagian series, nah series ini maksudnya menunjukkan informasi apa. Nah, series 1 nih series 1 nih lihat legendnya. Series 1 ini berarti yang warna biru. Series 2 ini yang warna oranye ya. Dan series 3 ini yang warna abu-abu. Nah, di sini kalau di tabelnya series 1 ini kita bisa misalnya ini kita jadikan sebagai tahun ya, misalnya 2018, 2019, dan 2020. Karena ini tadi adalah untuk menunjukkan informasi jumlah karyawan, maka angka yang di sini itu kita ganti menjadi angka total karyawannya. Misalnya contoh, di 2018 karyawan di bagian marketing itu ada 30 misalnya. 2019 ini ada 25, dan di 2020 ini ada 28 gitu misalnya ya. Nah, modifikasinya gitu. Jadi kita modifikasi di bagian table Excelnya, maka nanti di bagian chartnya itu sudah otomatis berubah. Begitu juga sesuaikan juga dengan untuk yang kategori lainnya, misalnya human resource. Kita ganti misalnya human resource itu 20 misalnya kan. Di 2019 naik, di 2020 misalnya jadi 30. Nah,
Sesuaikan juga dengan sales. Sales biasanya mungkin lebih banyak, 45. 2019 misalnya 30. Di 2020 ini misalnya kita menjadi 42 deh gitu kan. IT juga sesuaikan ya, misalnya 20, 30 dan 34 misalnya. Nah, kalau sudah ini tabelnya teman-teman bisa tutup gitu. Oke. Atau untuk sementara kita coba geser dulu ke sini biar terlihat. Nah, ini tinggal disesuaikan nih tampilannya. Saya tutup dulu ya. Nah, ini sesuaikan dengan di PowerPoint-nya. Nah, ada beberapa informasi dari tabel ini yang kita perlu sedikit modifikasi biar nanti enak dilihat gitu ya. Terutama untuk ini yang chart title nih. Nah, chart title ini silakan disesuaikan dengan judulnya apa. Tadi misalnya jumlah karyawan di perusahaan XYZ gitu kan. Kita di bold deh biar agak enak dan title-nya kelihatan. Ini yang ini bisa disesuaikan sendiri ya dengan teman-teman mau seperti apa. Nah, ini saya misalnya set 18. Nah, ini adalah paling simple untuk kita memasukkan cluster column chart di PowerPoint. Nah, jadi dari gambar ini itu kita bisa melihat oh ternyata jumlah karyawan di perusahaan XYZ selama 3 tahun berturut-turut dari warna biru ini 2018, 2019, 2020 yang ditandai dengan warna biru, orange dan abu-abu ini. Inilah tampilannya. Jadi kita memvisualkan yang tadinya dalam bentuk tabel itu menjadi dalam bentuk clustered column chart seperti ini. Oke. Mas, kalau misalnya saya mau ngedit angkanya di mana gitu kan? Saya mau rubah nih misalnya gitu. Oh, ternyata saya salah input. Ini bisa langsung aja di bagian ini klik kanan, kemudian ini ada edit data nih. Nah, klik di bagian edit datanya. Nanti kolom tabel yang tadi ini sudah muncul lagi secara otomatis. Oh, ternyata saya mau ganti nih human resource-nya di 2019 bukan 25, misalnya 23 gitu misalnya kan. Nah, ini udah langsung berubah otomatis. Oke. Nah, satu lagi untuk melihat angkanya sebenarnya ada di sebagian sebelah kiri. Nih, di sumbu Y. Tapi biar enak, maka kolom yang ini kita tambahkan nih teman-teman informasinya add chart element, lalu pilih yang namanya data label. Fungsinya buat apa? Data label ini untuk menunjukkan informasi sumbu Y di atas ataupun juga di posisi mana yang enak. Nah, seperti ini. Awalnya non, tapi kita ganti menjadi kalau center itu ada di tengah, inside N itu berarti ada di bagian atas, inside base itu berarti ada di bawah, outside N berarti ada di atas. Nah, enaknya sih biasanya kalau kayak gini ada di outside N atau di atas. Maka angkanya itu teman-teman bisa lihat dengan cepat angkanya berapa. Biar lebih enak tampilannya, ini kita besarkan biar lebih enak melihatnya. Misalnya ini adalah 16, nanti disesuaikan ya sama teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, masih bisa kita modifikasi lagi clustered column chartnya ini dengan cara apa? Ini garis-garis yang di belakang ini sebaiknya dihilangkan saja nih teman-teman biar nanti terlihatnya lebih jelas. Nah, ini kita sudah bisa lebih lihat cara memasukkan clustered column chart di PowerPoint. Nanti disesuaikan dengan title table chartnya apa. Yang pasti kalau untuk clustered column chart ini sangat bermanfaat untuk kita melihat informasi data per kategori dan ada pembandingnya. Misalnya contoh per kategorinya ini adalah ada total karyawan dari divisi marketing, ada dari human resource, ada di bagian sales, dan ada di bagian IT.
Perbandingannya apa? Oh, ada 3, 2018, 2019, dan 2020. Jadi kalau misalnya kita coba play gitu ya, nah, lebih enak kan dilihat. Ini adalah untuk column chart di PowerPoint. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana caranya? Klik di bagian insert, kemudian pilih di bagian chart, lalu pilih di bagian column, dan pilih yang bagian cluster column. Demikian sedikit tutorial untuk bagaimana cara memasukkan clustered column chart di PowerPoint. Semoga bermanfaat.